ketika pemerintah sudah mulai membuat logo daripada IKN sendiri, tentunya pemerintah harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, memprogramkan sehingga IKN ini betul-betul memang terwujud. Sebenarnya apa sih makna dari logo yang dipilih ini? Karena kan seperti yang saya tahu sendiri itu ada 5 logo yang sudah disayembarakan dan terpilih satu, yaitu pohon hayat ini. Apa sebenarnya maknanya, Pak? Dangdut dan lain, asal jangan bernyanyi poco-poco. Iya. Udah maju mundur lagi, mundur, nggak sampai nggak jadi gitu loh. Halo semuanya, selamat sore. Kembali lagi bersama saya di channel Mister Puisi. Nah, kali ini kita kembali akan berbincang-bincang tentunya bersama Mister Puisi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai logo IKN atau Ibu Kota Negara Nusantara yang telah diresmikan oleh Presiden kita Bapak Joko Widodo pada tanggal 30 Mei tahun 2023 kemarin. Nah, tentunya kali ini kita akan membahas bersama Mister Puisi mengenai apa sih sebenarnya makna dan arti dari logo yang telah dipilih oleh pemerintah. Oke, Mister Puisi, bagaimana hari ini kabarnya? Kali ini kita membahas sedikit hal yang berbeda nih, Mister Puisi. Kita akan membahas logo IKN yang sedang menggema di Indonesia. Ya, kalau kita membicarakan mengenai IKN, tentunya tidak bisa juga tidak dikaitkan dengan masalah perpolitikan di Indonesia ini. Iya. Kenapa demikian? Karena IKN ini apabila sudah terwujud nantinya dan diteruskan oleh pemimpin baru bangsa kita, di mana pemilihan presiden akan dilaksanakan tahun depan, tahun 2024. Kiranya pemerintah sangat concern sekali mengenai pembangunan IKN itu sendiri. Iya. Nah, saat inilah momentum daripada pemerintah untuk menciptakan sebuah logo yang akan menjadikan identitas visual daripada IKN itu sendiri. Di mana IKN ini merupakan ibu kota negara Nusantara yang akan berada di Pulau Kalimantan itu sendiri. Iya. Memang sangat serius. Ketika pemerintah sudah mulai membuat logo daripada IKN sendiri, tentunya pemerintah harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, memprogramkan sehingga IKN ini betul-betul memang terwujud. Iya. Untuk itulah pemerintah telah melakukan sayembara untuk IKN, untuk logo IKN sendiri. Sehingga nanti kita bisa bahas, nanti kita jelaskan apa sih arti sesungguhnya daripada logo IKN itu sendiri. Oke, wah sepertinya Mister Puisi sudah sangat semangat ya Mister Puisi untuk hari ini. Nah, tapi sebelum itu bagi teman-teman di rumah yang menonton channel Mister Puisi, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mister Puisi. Karena dengan hal tersebut kalian membantu channel tersebut untuk menciptakan konten-konten yang lebih menarik dan bermanfaat lagi ke depannya. Oke, Mister Puisi. Nah, tadi Mister Puisi juga sudah membahas bahwa memang logo IKN ini sudah dipilih oleh pemerintah melalui sebuah sayembara, Mister Puisi. Nah, yang dipilih itu kan adalah pohon hayat, kalau tidak salah ya Mister Puisi. Itu berupa pohon hayat. Nah, sebenarnya apa sih makna dari logo yang dipilih ini? Karena kan seperti yang saya tahu sendiri itu ada 5 logo yang sudah disayembarakan dan terpilih satu, yaitu pohon hayat ini. Apa sebenarnya maknanya? Nah, seperti kita lihat pada gambar di samping kita, Iya. Ini merupakan sebuah logo yang dimenangkan oleh seorang desainer yang namanya Aulia Akbar. Iya. Di mana Aulia Akbar ini telah memenangkan logo IKN ini dengan tidak mudah. Karena apa? Logo IKN ini
di mana ada 5 buah logo yang sudah dikatakan lulus, tetapi harus dipilih pemenangnya melalui masyarakat Indonesia, di mana pada tanggal 4 April diadakan sayembara secara voting yang dilakukan oleh 500.000 orang penduduk bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Di mana dari 500.000 orang tersebut 60% berasal dari Pulau Jawa. Kemudian 40% berasal dari luar Pulau Jawa. Betapa untuk pemilihan sebuah logo IKN ini cukup demokratis. Sehingga dipilihlah sebuah logo dengan filosofi pohon kehidupan. Nah, inilah logo IKN itu sendiri. Di mana kita lihat terdiri dari 5 akar yang terbawah. Itu menandakan bahwa 5 ideologi Pancasila itu yang terdiri dari 5. Kemudian kalau kita lihat batangnya sendiri, itu jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ini menggambarkan dan mewakili 70 besar yang ada di Indonesia. Kalau kita tahu bahwa Indonesia terdiri dari ribuan pulau. Nah, ini ada 7 batang yang dikatakan mewakili 7 kepulauan besar di Indonesia. Kemudian yang paling atas terdiri dari 17 mekar bunga, di mana kita ketahui bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia ini pada tanggal 17 Agustus itu melambangkan tanggal hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, kalau boleh kita teropong lagi, ya mungkin ini tidak ada di dalam kriteria daripada logo ini. Kalau boleh saya tambahkan, itu bulat itu merupakan core daripada bulatan matahari yang mana sinarnya dapat menyinari seluruh pulau yang ada di Indonesia ini melalui IKN nantinya. Nah, inilah sinar surya yang ingin menyinari seluruh kepulauan Indonesia, sehingga nantinya IKN ini akan bersinar, memancarkan sinarnya sampai ke seluruh dunia. Itulah makna yang mungkin bisa ditambahkan. Ketika identitas visual sudah jadi, ketika itu pemerintah itu membayangkan betapa indahnya IKN ini apabila ini memang betul-betul akan terwujud nantinya. Sehingga Bapak Jokowi sendiri sangat intens, sangat was-was, sangat takut apabila pengganti beliau nanti tidak ingin meneruskan IKN ini. Karena inilah merupakan legasi daripada Pak Jokowi sendiri yang ingin memindahkan ibu kota negara ini ke Kalimantan. Nah, sesungguhnya pemindahan ibu kota ini bukan ide Bapak Jokowi. Sesungguhnya ide dari Presiden pertama Republik Indonesia. Kemudian diteruskan oleh Presiden kedua, Bapak Soeharto sendiri, yang betul-betul sudah dengan ikhlas juga ingin memindahkan ibu kota negara ini ke Jonggol pada waktu itu. Karena ada sesuatu hal, maka pemindahan ibu kota itu tertunda. Akhirnya Pak Jokowi lah mengeksekusi betapa keinginan para pendiri bangsa Indonesia ini ingin memindahkan ibu kota negara kita di Kalimantan saat itu. Inilah tujuan daripada Bapak Jokowi sendiri. Sehingga ada kata cawe-cawe oleh Bapak Jokowi sendiri, di mana Bapak Jokowi tidak ingin program yang sudah dibangun, yaitu
IKN ini tidak diteruskan oleh para penggantinya nantinya. Nah, itulah menyebabkan ramainya berita mengenai cawe-cawe ini. Ya inilah situasi politik yang sangat dinamis, makin mengerucut, makin memanas, tetapi saatnya nanti pasti akan mencair. Nah, itulah makna daripada logo IKN ini yang sudah disayembarakan oleh pemerintah RI dan sudah dimenangkan oleh salah seorang desainer yang nantinya desainer ini pasti akan menjadi desainer besar. Banyak orang yang akan berdujun-dujun ingin membuat logo dengan Aulia Akbar. Untuk itu, marilah kita berjiwa besar. Janganlah gara-gara tidak suka dengan Pak Jokowi, pemimpin-pemimpin oposisi yang bila memenangkan Pilpres nantinya, janganlah, kata Pak Jokowi, janganlah bernyanyi poco-poco katanya, gitu loh. Jadi kalau bernyanyi jazz, dangdut dan lain, asal jangan bernyanyi poco-poco. Udah maju mundur lagi, mundur nggak sampai nggak jadi gitu loh. Nah, inilah mungkin makna daripada cawe-cawe yang telah rame-rame diberitakan di media koran maupun media televisi saat ini. Gitu loh. Nah, Mr. Puisi tadi juga sudah mengatakan bahwa IKN ini kan perlu dilanjutkan ya Mr. Puisi, karena mengingat jabatan dari Presiden kita Bapak Joko Widodo juga akan tahun 2024 nanti akan digantikan begitu. Nah, tapi apakah mungkin IKN ini akan terwujud? Karena kan seperti yang saya baca di salah satu berita itu bahwa pemerintah sempat mengatakan bahwa nantinya untuk upacara kemerdekaan Republik Indonesia di Agustus tahun 2024 itu akan dilaksanakan di IKN begitu. Ya, bisa terwujud apabila benar-benar pemerintah bekerja keras untuk mengawal proyek pembangunan. Coba kita lihat IKN ini, betapa pembangunan secara masif sudah dilakukan. Ya, tetapi walaupun tinggal mungkin 1,5 tahun ya, mungkin 1,5 tahun lebih, rasa-rasanya untuk mengadakan upacara 17 Agustus nanti pada tahun 2024 Agustus, rasa-rasanya masih memungkinkan apabila istana negara itu sudah rampung dan sudah jadi. Istana berserta dengan kelengkapannya sudah terjadi saat itu, di mana sebagian besar infrastruktur sudah juga jadi, landscape sudah jadi, maka saat itulah bendera Indonesia akan berkibar, berkumandang di Kalimantan sebagai ibu kota negara yang baru. Tentunya kita juga merupakan masyarakat yang ingin maju, bukan ingin mundur. Maka kita harus mendukung pembangunan IKN ini. Inilah merupakan tempat kehidupan yang baru, yang mungkin akan menjadi peradaban baru bangsa Indonesia. Dengan teknologi canggih yang ada di sana, maka Indonesia akan menjadi negara maju di kemudian hari. Untuk menjadi negara maju di tahun 2037 yang akan datang sampai 2045 yang akan datang, IKN inilah akan menjadi mercusuar daripada pembangunan yang di Indonesia. Kemudian saat itu pun orang akan berduyun-duyun pindah ke IKN. Karena kalau kita ilustrasikan dengan desain yang begitu megah, dengan burung Garuda di Istana Negara itu, akan menjadikan IKN ini bukan hanya pusat pemerintah negara, akan menjadikan IKN ini pusat pariwisata dunia.
itulah kira-kira mimpi yang mungkin dimimpikan oleh Bapak Jokowi itu sendiri. Gitu loh. Oke, wah. Luar biasa ya, ternyata memang pembahasan mengenai IKN pun tidak terpisah dengan pembahasan perkembangan politik ya Mr. Puisi, karena memang seperti yang Mr. Puisi katakan juga bahwa IKN ini pembangunannya juga nanti kedepannya harus dilanjutkan oleh pemerintah berikutnya begitu. Oke, terima kasih Mr. Puisi untuk waktunya hari ini, dan buat teman-teman di rumah itu dia makna dari logo IKN yang telah dipilih pemerintah. Semoga kedepannya dengan logo yang sangat menggema ini Mr. Puisi menjadikan negara Indonesia semakin luar biasa, dan yang pastinya dapat menuju negara maju pada tahun 2038 atau 2045 mendatang. Nah teman-teman di rumah jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mr. Puisi, karena dengan hal tersebut kalian dapat membantu channel Mr. Puisi menciptakan konten-konten yang lebih bermanfaat ke depannya. Sampai jumpa kembali, bye-bye, tepuk tangan!